Oke teman-teman Independent Training, kembali lagi guys di channel Independent Training, dan kita akan mencoba membahas sesuatu yang berbeda. Karena gue kebetulan lagi baca buku baru dan menarik. Jadi penelitian yang sudah kita bahas memang biasa kuantitatif. Kemudian kita bermain di data regresi untuk menguji pengaruh. Kali ini gue mau coba update, gue mau coba spill apa yang sedang gue baca saat ini. Gue tertarik untuk dalam rangka penelitian karena kita terbiasa untuk berusaha mencari novelty ataupun unsur kebaruan di dalam penelitian. Maka gue akan mencoba salah satu metode baru. Namanya adalah penelitian eksperimen. Nah, penelitian eksperimen ini memang jujur baru gue baca, baru gua coba explore beberapa minggu belakangan ini untuk masuk ke dalam ranah penelitian eksperimen. Seperti apakah informannya, seperti apakah judul yang tepat, seperti apakah misalkan kita mengetahui variabel yang akan diuji sebab akibatnya. Nah, itu baru gue explore belakangan ini. Jadi kita akan ngebahas sedikit saja penelitian eksperimen, teaser aja, karena teman-teman nanti akan melakukan elaborasi lagi tentang penelitian eksperimen. Wow! Sebelum kita bahas lebih detail, seperti biasa teman-teman jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen di channel Independent Training. Sekarang kita masuk ke dalam penelitian eksperimen. Sebelum kita masuk ke dalam definisi dari penelitian eksperimen, jadi semua literatur yang gue baca itu gue ambil dari buku yang namanya Metode Riset Eksperimen Akuntansi dan Bisnis. Pengarangnya ada Dini Rosdini, Hamzah Ricci, dan Pera Yulia Ningsih. Ini adalah salah satu buku yang gue temukan, yang gue beli, dan menurut gue bisa mengeksplor tentang eksperimen itu sendiri. Jadi guys, sebetulnya penelitian eksperimen itu masih sangat jarang sekali. Setelah dalam pendek pengetahuan saya, bahwa penelitian eksperimen itu masih sangat jarang. Karena memang eksperimen ini ada yang bilang bahwa ini adalah sesuatu hal yang sulit, takes time. Tapi sepertinya dengan buku ini kita cukup dimudahkan untuk mengetahui detail dan sistematikanya. Ya, jadi saya ulangi, detail dan sistematikanya. Jadi ini adalah salah satu buku yang menurut gua bisa mengguide kita cukup clear, karena tentunya dalam bahasa Indonesia dan disertakan dengan judul. Jadi kalau kita sebelum masuk ke dalam buku ini, segala macam definisi yang akan saya bacakan adalah saya ambil dari bukunya Metode Riset Eksperimen Akuntansi dan Bisnis dari Dini Rosdini dan kawan-kawan. Ini kalau nggak salah terbitan baru tahun, kita cek, jadi masih bisa untuk dipakai di citasi ya, karena masih tahun 2022. Ini adalah penelitian eksperimen metode yang memiliki fokus pada aspek perilaku dalam hubungan sebab akibat dan memiliki pengendalian atas lingkungan penelitian sehingga dapat tercapai hasil yang tepat sasaran. Jadi ini adalah definisi dari penelitian eksperimen yang saya kutip dari bukunya. Jadi kita mau melihat hubungan sebab akibat. Yang paling menarik teman-teman, karena kalau untuk kuesioner saya sudah sering survei dan kuesioner itu saya sudah sering melakukan, tapi rupanya setelah saya baca buku eksperimen, survei dan kuesioner itu sifatnya dia belum masuk ke dalam, nanti kita lihat dia baru masuk di level, kalau gua nggak salah itu baru masuk di level kognitifnya. Contohnya, ketika seseorang berpikir bahwa, ini saya mau mencoba mencontohkan antara perbedaan survei dan eksperimen. Contohnya, ketika seseorang berpikir bahwa korupsi adalah tindakan kejahatan, dalam tahapan berpikir termasuk dalam kognitif. Jadi ketika seseorang berpikir bahwa korupsi adalah tindakan kejahatan, dalam tahapan berpikir tersebut termasuk ke dalam level kognitif. Kemudian orang tersebut merasa bahwa dia akan mencegah korupsi karena ia tidak menyukai perbuatan jahat. Dua aspek ini dapat menggunakan metode survei. Kalau saya perhatikan di dalam pendek pengetahuan saya, misalkan kita membuat persepsi tentang kepercayaan terhadap pemerintah. Persepsi terhadap harga, itu baru di level persepsi. Tapi apakah dia akan mengeksekut, dalam pemahaman saya, itu dilakukan di eksperimen. Namun, apakah survei menangkap respon orang tersebut bahwa akan benar-benar melakukan tindakan pencegahan korupsi? Maka dapat diteliti dengan eksperimen. So, gue mau conclude sebentar di sini bahwa kalau di level survei, yang baru ditanyakan atau baru digali itu adalah ya persepsi bahwa korupsi adalah tindakan kejahatan. Dan dia juga akan berusaha untuk mencegah korupsi karena dia tidak menyukai perbuatan jahat. Dua level itu. Tapi kalau di dalam ranah eksekusinya, apakah betul bahwa dia akhirnya akan benar-benar melakukan tindakan pencegahan korupsi?
maka masuk ke dalam penelitian eksperimen. Jadi moga-moga tahapan ataupun pembatasnya, bordernya cukup jelas antara survei dan eksperimen. Jadi kalau eksperimen, kita akan melihat apakah benar-benar dia melakukan tindakan yang dia pikir di persepsi di atasnya bisa ditangkap dengan survei, dan tindakannya apakah benar dilakukan atau tidak, kita menangkapnya dengan eksperimen. Jenis eksperimen ada dua, eksperimen laboratorium dan eksperimen lapangan. Eksperimen laboratorium ada in detail di sini di dalam bukunya, artinya dapat dikendalikan oleh kita sebagai peneliti, dan eksperimen lapangan tidak dapat dikendalikan. Jadi ini jujur gue baru baca sekilas dan memang gue langsung update karena ini buku yang menarik sekali. Jadi memang gue belum sertakan definisinya. Berikutnya adalah, nah ini yang sering jadi pertanyaan juga saya pada saat mau membuat eksperimen. Apakah di eksperimen ada hipotesis? Jawabannya ya, ada. Misalkan contohnya ternyata bahasa hipotesisnya. Subjek eksperimen yang mendapat tayangan video mengenai informasi kritikal akan mempunyai kompetensi yang lebih baik daripada subjek yang tidak mendapatkan tayangan video. Nah ini misalkan ada salah satu grup yang diberikan di treatment satu video, sementara satu grup lagi tidak di treatment video. Ya, sehingga nanti akan ada hipotesisnya. So, minimal sampai level sini teman-teman ataupun saya sudah bisa menjawab bahwa di dalam penelitian eksperimen apakah ada hipotesis? Ya, ada. Kita lanjutkan kembali, yang nanti juga perlu saya baca lagi, di PR buat gue banget, apakah ada uji kualitas data dan pengujian untuk analisis data. Uji kualitas data dan pengujian untuk analisis data. Dari sekilas yang gue baca, ini adalah eksperimen adalah penelitian kuantitatif, ya. Jadi gue udah baca ada mean menggunakan ada tendensi sentral. Ya, nanti teman-teman boleh baca lagi, tapi uji kualitas datanya juga dibahas di sini. Dan untuk analisis data juga dibahas di sini. Di dalamnya ada contoh berbagai judul. Jadi kalau gua boleh eksplor teman-teman, chapter pertama dari buku ini adalah pengantar riset eksperimen. Chapter keduanya adalah konsep riset eksperimen. Chapter ketiganya adalah validitas. Karena validitas ini kualitas data ya teman-teman. Jadi ada validity internal kalau saya nggak salah. Juga nanti teman-teman perlu cek yang membuat eksperimen. Bab 4-nya adalah membuat riset eksperimen. Bab 5-nya adalah desain eksperimen. Bab 6-nya adalah pengujian dan analisis data. Jadi menurut saya ini udah satu flow yang cukup lengkap ya kalau kita mau membuat penelitian tentang eksperimen. Yang paling menarik lagi dari buku ini, karena gue masih newbie juga dan gue belum pernah buat penelitian eksperimen, kita kalau dikasih definisi konsep agak ngawang ya, agak abstrak gitu loh. Maksudnya ini gimana sih eksekusinya, gimana ini bahasa hipotesisnya. Bagusnya di buku ini dari chapter 7 sampai dengan chapter 12 ada contoh risetnya. Contoh bab 7 contoh riset dari auditing untuk eksperimen. Bab 8-nya adalah contoh riset di bidang akuntansi keuangan. Bab 9-nya adalah contoh riset di bidang sistem informasi akuntansi. Udah 3 topik tuh. Bab 10-nya adalah contoh riset di pendidikan akuntansi. Bab 11-nya adalah contoh riset di akuntansi manajemen. Dan bab 12 adalah untuk teman-teman manajemen ada contoh riset bidang pemasaran. Menurut gue ini sangat relevan sekali dan kita akan mencoba sesuatu yang baru untuk ujian tugas akhir ya. Mungkin ini proyek yang menarik sekali membuat eksperimen. So, buku ini totalnya ada 12 chapter. Menurut gue dari 6 chapter pertama adalah kita diberikan definisi, konsep, ataupun teoritisnya. Dan chapter 7 sampai dengan 12 itu ada contohnya. Setelah gue buka, apakah contohnya benar-benar menggait kita? Coba kita lihat. Ternyata contohnya ada pertanyaan risetnya sudah disampaikan. Jadi contohnya ini yang pertama disampaikan adalah pertanyaan riset. So, perumusan masalah teman-teman sudah bisa mendapatkan contoh sebetulnya dari sini. Hipotesisnya juga sudah disampaikan di contohnya. Desain, variabel, prosedur eksperimen, pengecekan manipulasi, pengecekan validitas, dan hasil. So, di dalam contoh judul-judul tadi ada 8 step sebetulnya yang lebih di breakdown lagi. Itu adalah 8 step untuk contoh berbagai judul yang memang sudah ada di dalamnya juga. Jadi, menurut saya buat teman-teman yang mau membuat penelitian eksperimen, kembali lagi bahwa penelitian itu adalah untuk menemukan jawaban suatu masalah. Dan sepanjang sepengetahuan saya yang saya biasa bermain di kuantitatif, di regresi, data panel, dan segala macam, ataupun katakanlah kuesioner dengan pengolahan data, variabel laten, itu sifatnya ternyata baru di level 1 dan 2, artinya baru persepsi dan iya kecenderungan dia untuk misalkan melakukan sesuatu. Tapi apakah in the end dia melakukan sesuatu yang dia pikir itu di awal, itu di level eksperimen. Ya, jadi ya serunya adalah saya menemukan suatu metode lagi, baru lagi, yang menurut saya masih baru, tapi mungkin ini bukan baru kalau di teman-teman peneliti eksperimen, metode baru untuk mendapatkan novelty ataupun kebaruan
Dan menurut saya ini juga sangat visible dikerjakan untuk tugas akhir. Ya mungkin untuk di level tesis ataupun disertasi karena mungkin memang sedikit effort ya. Tapi saya pikir tidak ada yang tidak mungkin dilakukan kalau dalam kurun waktu 1 semester sekitar 5 sampai 6 bulan pengerjaan tugas akhir. So itu dia teman-teman discuss kita terkait tentang metode riset eksperimen akuntansi dan bisnis bukunya dari Dini Rosdini dan kawan-kawan tahun 2022. Untuk teman-teman yang mau beli online, ini disediakan online, teman-teman tinggal klik di kolom deskripsi, itu sudah ada dan tinggal nanti dikirim. Itu dia konten kita teman-teman kali ini tentang penelitian eksperimen beserta dengan bukunya. Semoga bermanfaat. Stay terus di channel Independent Training.